Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanuddin Ereza. Saya adalah salah satu pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Al-Hamid, Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Pondok Pesantren Matlaul Anwar Al-Hamid Cintamulya ini berdiri tahun 1972, yang awalnya adalah Madrasah Ibtidaiyah, kemudian berkembang menjadi Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah, dan juga Pondok Pesantren. Adapun pendirinya adalah Kiai Haji Imam Bukhari dan juga beberapa rekan seperjuangan beliau. Dan saat ini Pondok Pesantren Matlaul Anwar Al-Hamid Cintamulya ini memiliki kurang lebih sekitar 1.000 santri, baik yang mukim maupun yang non-mukim. Pertama, memang kurikulum kita mengacu kepada kurikulum Kementerian Agama, dan kemudian juga ada inovasi kurikulum yang sifatnya lokal, yaitu pengembangan ekonomi berbasis pesantren, di mana dengan kurikulum itu diharapkan santri ke depan tidak hanya memiliki kompetensi di bidang ilmu keagamaan saja, tapi juga mereka respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga perkembangan ekonomi. Artinya kami berharap santri yang ada nanti tidak hanya menjadi ustadz atau kiai atau ulama, tapi juga mereka bisa menjadi bagian penting dari masyarakat yang ada, mungkin pengusaha, petani, bahkan juga pengusaha serta juga politisi. Mengingat sebagian santri memang berlatar belakang dari orang tua yang menengah ekonomi ke bawah, sehingga kami juga menggratiskan beberapa santri yang memang tidak mampu. Oleh karena itu, pesantren kemudian mau tidak mau harus memiliki unit kegiatan usaha yang selain sebagai income untuk membantu biaya operasional, juga kami menjadikan itu sebagai wahana pembelajaran kewirausahaan bagi para santri yang belajar di sini. Kami punya 3 konsep ya. Pertama adalah pesantren planner, di mana tadi sudah saya sampaikan, pesantren kita mau tidak mau harus punya unit usaha, karena sebagian santri kita adalah berangkat dari kalangan keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, santripreneur, di mana kami memberikan pemahaman kepada santri yang belajar di sini bahwa setiap benda yang mereka miliki itu punya nilai ekonomi, sehingga mereka tidak boleh sembarangan membuang sampah. Kemudian mereka harus menjaga pakaian dan kebutuhan sehari-hari, jangan sampai kemudian tidak diurus, kemudian terjadi pemborosan ketika mereka tinggal di pesantren. Nah, yang ketiga adalah sociopreneur. Sociopreneur itu penting karena unit usaha yang ada di lembaga kami itu tidak semuanya dikelola oleh santri. Karena kami berpikir santri ini tugas utamanya adalah belajar. Di sela-sela belajar memang mereka diberikan wacana untuk memahami dunia entrepreneurship, tetapi mereka belum diberikan tanggung jawab penuh kecuali yang sudah purna santri, artinya yang sudah selesai di tingkatan aliyah atau SMA, baru mereka akan terlibat di kegiatan unit usaha kami. Kami ingin para santri kelak mereka bukan hanya sebagai pendakwah, sebagai ustadz, sebagai ulama, tapi mereka bisa berperan di semua lini kehidupan, sehingga mereka betul-betul tidak hanya menguasai kompetensi di bidang ilmu keagamaan saja, tapi juga respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga santri betul-betul bukan hanya bisa berdakwah, tapi bisa berdikari dan sekaligus menjadi motor penggerak roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat nantinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony. Saya di sini sebagai penanggung jawab unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Matlaul Anwar Al-Hamid Cintamulya. Alhamdulillah, saya dapat kepercayaan dari pimpinan pondok untuk mengelola atau bertanggung jawab di unit usaha tersebut. Kalau kita bentuk kerjasamanya antara Pondok Pesantren Matlaul Anwar dengan pihak pondok dari luar Lampung, salah satunya dari unit usaha kita yaitu greenhouse ini. Kita semuanya disuplai bibit dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung, lalu kita menjualnya di Pondok
Al-Ittifaq Bandung juga. Jadi itu ada kolaborasi antara Habitrain Jawa Barat dan Habitrain Lampung. Kalau keuntungan kita bisa, yaitu salah satu mensupport untuk fasilitas yang ada di pondok pesantren kita, terutama di situ untuk menambah perekonomian yang ada di pondok pesantren kita. Lalu di sisi lain kita juga dapat memberi contoh lah kepada pondok-pondok yang lain agar bisa dan dapat seperti apa yang kita lakukan seperti ini. Kalau ilmu yang saya turunkan sebisa saya, intinya seperti itu, dari yang mulai nol sampai akhir. Selagi saya memang ada ilmu yang bisa saya terapkan untuk santri-santri, buat apa tidak gitu. Dari pembenihan, terus pasca panen, sampai sterilisasi GH, bahkan sampai pengendalian hama yang ada di greenhouse. Kalau kita hasil panen, alhamdulillah kita sudah bekerja sama, tapi melalui pondok pesantren Al-Ittifaq tersebut, yaitu di Superindo. Ya, jadi panen ini kita setiap panen langsung diambil oleh Al-Ittifaq, lalu dikirim ke Superindo. Itulah saling kerjasama antara koperasi di sini dan koperasi yang di sana. Kalau dari diri sendiri itu sangat-sangat bangga, karena di sisi lain kenapa pondok bisa seperti ini gitu. Inilah motivasi kita harus memberi contoh, tidak hanya pondok yang kita agung-agungkan, tetapi dari segi yang lain juga gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya beberapa unit sudah mulai dikenal oleh masyarakat dan memberi contoh untuk masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar saja lah. Seperti itu. Kalau lele kita untuk penjualannya salah satunya di Tengkulak. Jadi Tengkulak itu kalau kita sudah masa panen, pasti Tengkulak salah satunya akan mensurvei lokasi dan kita bisa nego harga di situ. Lalu yang kedua yaitu pemasaran maggot sendiri. Memang maggot ini belum dikenal untuk masyarakat sekitar, tetapi alhamdulillah pada tahun-tahun ini sudah dikenal oleh masyarakat dan kadang mereka langsung di lokasi ya, atau juga via telepon kita bisa kirim, dan itu sangat-sangat ekonomis ya kalau menurut saya, karena dalam 1 gram telur saja kita bisa mendapatkan 5.000, tetapi kalau misalkan dalam hitungan 1 kilo kita sudah mendapatkan 5 juta. Itu untuk telurnya saja, belum untuk yang maggotnya. Kalau maggot 1 kilo itu 10.000, belum yang prepupa. Untuk prepupa 1 kilo itu 80.000. Kalau untuk saya harapannya yaitu salah satunya pondok ini dapat berkembang lebih jauh, intinya seperti itu. Dan untuk santri bisa dikolaborasikan nanti di luar setelah mereka lulus, bisa memberi contoh, wah ini loh lulusan dari pondok ini bisa mentuangkan inovasi-inovasi yang terbaru untuk masyarakat di lingkungan mereka. Untuk calon santri atau santriwan ya, khususnya di luar Lampung atau di dalam daerah Lampung, marilah kita nyantri. Santri itu tidak ketinggalan, santri itu berkreatif, inovatif, dan yang terpenting dapat bersinergi dengan masyarakat luas. Pengalamannya banyak ya, ada khususnya di keagamaannya, terus juga diajarin juga entrepreneur, jadi kita tuh nggak was-was nanti kalau pulang kita jadi apa gitu. Kalau dari orang tua lebih menekankan ilmu agama, udah mondok aja biar agamanya bagus gitu kan. Tetapi ketika saya sudah di pesantren, alhamdulillah dari luar agama banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Contohnya seperti ilmu entrepreneur, ilmu kemandirian biasa, terus ada dari ilmu formal seperti sekolah. Kalau dari saya itu di budidaya melonnya, karena senang aja gitu, lihat buah-buahnya gitu. Untuk paling favorit lebih ke greenhouse sih. Karena dari segi greenhouse itu sendiri di Indonesia masih belum terlalu banyak, masih jarang. Kemudian dari segi budidayanya pun kita bisa menggunakan sistem yang sudah dibilang canggih. Seperti di greenhouse ini sudah menggunakan sistem IoT atau Internet of Things. Jadi kita bisa mengontrol
si mesin untuk menyiram tanaman itu menggunakan handphone dari jarak jauh. Kemudian dari hasil yang dihasilkan dari sisi greenhouse tersebut lebih maksimal, kualitas lebih bagus. Karena apa? Karena di dalam greenhouse itu lebih steril. Dari hama itu jarang. Dari berbisnis greenhouse ini, yang pertama jelas buahnya bisa dirasakan oleh santri. Kemudian dari segi bisnisnya, pendapatan yang dihasilkan dari greenhouse bisa untuk menunjang keperluan atau kebutuhan yang ada di pesantren. Maggot ini belum lama sih ya terkenal banyak orangnya. Dikarenakan maggot itu sendiri merupakan belatung dari lalat kan. Namun setelah diteliti, ternyata si maggot tersebut memiliki protein yang sangat tinggi yang bisa digunakan untuk pakan alternatif ikan dan juga unggas-unggasan. Jadi dari situ pesantren berpikir bagaimana caranya agar ekosistem yang ada di pesantren termasuk unit usaha yang kita jalankan bisa saling berkesinambungan. Jadi misalkan kita berbudidaya ikan bioflok. Nah, agar menekankan pelet atau pur lebih sedikit, kita menggunakan selingan dari maggot itu sendiri. Harapan untuk saya, setelah saya lulus dari sini, semoga saya bisa mengajak teman-teman saya yang nggak mondok untuk mondok dan berkata bahwa jadi santri itu jangan takut nantinya nggak jadi apa-apa. Karena sekarang banyak pondok pesantren yang mengajarkan entrepreneur dan lainnya. Mungkin untuk teman-teman saya yang belum mondok di rumah, jangan takut sekali lagi untuk masuk pondok. Kalau untuk pesantren mudah-mudahan semakin maju, semakin berkembang dari segi usahanya. Kemudian alhamdulillah dari pemerintah banyak support, yang mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi yang bisa support kita. Untuk semuanya para kaum milenial di rumah, daripada cuman formal sekolah doang, mari kita mondok, karena di pondok banyak sekali kegiatan, bukan hanya dari segi agama, kita juga banyak kegiatan dari segi untuk kehidupan kita nanti setelah mondok, seperti kewirausahaan dan yang lainnya. Jadi, ayo mondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Yayasan Perguruan dan Pesantren Matlaul Anwar Cinta Mulia mengucapkan terima kasih kepada Forum Ijtima Ulama Indonesia dan Majelis Pemuda Islam Indonesia serta Bapak Sandiaga Uno. Mudah-mudahan bantuan ini barokah dan manfaat untuk pesantren kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.